Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Bu Guru setiap hari selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran kita pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Sedangkan materi kita pada pagi hari ini adalah kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Jadi anak-anak, sebelum Bu Guru melanjutkan materi ini, kita mengingat kembali bahwa teks itu dibagi menjadi dua. Ada fiksi dan non-fiksi. Jadi teks fiksi ini biasanya berisi karangan seseorang berdasarkan imajinasinya, seperti contohnya novel, cerpen, dan hikayat. Sedangkan teks non-fiksi itu biasanya berisi fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Contohnya adalah berita, artikel, jurnal, dan lain-lain. Judul dalam sebuah teks itu merupakan awal untuk mengetahui isi teks. Setelah kita membaca judul, kita dapat menemukan kata kuncinya dari teks tersebut. Jadi kata kunci itu berguna untuk panduan kita menentukan isi teks. Setelah mengetahui isi teks, kita dapat menyampaikan isinya itu melalui lisan atau tulisan. Dan juga kita juga dapat menemukan isi teks itu dengan berbagai pertanyaan. Jadi judul di situ materinya kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Sekarang judul itu adalah kepala suatu karya dalam bentuk kalimat pendek yang mewakili karya secara keseluruhan. Biasanya judul itu dipakai dalam nama-nama seperti buku, bab, berita, dan lain-lain. Judul itu hendaknya dibuat sesingkat mungkin, singkat, ringkas, padat, dan menarik. Sebaiknya judul itu tidak lebih dari 5 kata, ya. Karena apa? Karena judul itu merupakan gambaran isi sebuah bacaan. Ada beberapa syarat untuk membuat judul yang baik, antara lain yang pertama adalah asli, yang kedua singkat, yang ketiga menarik perhatian, yang keempat logis, dan yang kelima sesuai dengan isi sebuah bacaan. Jadi tadi Bu Guru sudah jelaskan mengenai kata teks non-fiksi, ya, teks non-fiksi dan teks fiksi dan contoh-contohnya. Sekarang kita masuk kepada materi kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Jadi Bu Guru ingatkan, teks non-fiksi itu adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau fakta atau kenyataan yang ada. Informasi dari teks non-fiksi ini dapat diperkirakan dengan cara kita mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Ya, contohnya di situ judul sebuah teks itu adalah lingkungan sekolah yang sehat. Sekarang dari judul lingkungan sekolah yang sehat itu, kalian disuruh menentukan kata kunci dari judul tersebut. Kata kuncinya adalah lingkungan sekolah dan sehat, ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke materi masih dalam kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi, ya.
Jadi judul teks non-fiksi ini mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks. Jadi dari judul itu dapat kita ketahui isi dari teks bacaan tersebut apa. Lalu kita dapat menemukan kata kunci tersebut pada judul teks non-fiksi. Tadi Bu Guru sudah jelaskan, lingkungan sekolah yang sehat. Kata kuncinya adalah lingkungan sekolah dan sehat. Ya, kita lanjut. Nah, ini di situ ada contoh judul teks. Judulnya adalah kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kata kuncinya dari judul tersebut apa? Kata kuncinya yaitu yang pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah mengisi kemerdekaan, dan yang ketiga adalah di lingkungan rumah. Sama tadi seperti lingkungan sekolah yang sehat, kata kuncinya adalah yang pertama lingkungan sekolah, yang kedua adalah sehat. Ya, kita lanjut. Nah, bagi yang sudah mempunyai buku pena, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku penamu, ya. Di sini Bu Guru lihat di buku pena itu ada halaman 10. Halaman 10 itu ada latihan soal, kalian bisa tulis, tetapi kalau kalian sudah memiliki buku pena. Kalau belum, cepat beli buku pena di sekolah, ya. Ya, lanjut kita. Nah, sekarang bagaimana kita memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya? Yang pertama, setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, kita dapat memperkirakan isi teks tersebut. Artinya sebelum membaca teks secara utuh, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks. Biasanya kata kunci itu maknanya kalian lihat di Kamus Bahasa Indonesia. Kalian cari di situ artinya, setelah itu baru kalian dapat memperkirakan isi teks bacaan itu apa. Nah, sekarang di situ ada contoh judul teks berikut. Judulnya mencegah bahaya demam berdarah. Kata kuncinya di situ adalah mencegah dan demam berdarah. Perkiraan isi teksnya apa? Yang pertama itu adalah menjelaskan penyakit demam berdarah itu apa. Ya. Setelah itu kita menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah itu karena apa. Dan ketiga, menjelaskan bagaimana cara mencegah demam berdarah. Sekarang kita menjelaskan isi teks non-fiksi berdasarkan judulnya. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan mengenai judul. Sekarang judul dalam suatu teks itu merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks. Jadi sebelum kita mengetahui isi teks, kita baca dulu judul bacaan tersebut, ya. Setelah itu dari membaca judul itu kita dapat menemukan kata kunci dari teks tersebut. Kata kuncinya apa? Ya. Nah, kata kunci itu dapat kalian lihat maknanya atau artinya di Kamus Bahasa Indonesia. Setelah itu, kata kunci ini juga berguna sebagai panduan kalian dalam menentukan isi teks. Nah, di situ kalian disuruh juga mengerjakan latihan soal yang ada di buku penamu. Nah, sekarang bagaimana menceritakan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul teks? Kita dapat menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Kata kunci tersebut tadi Bu Guru sudah jelaskan, kita dapat ketahui maknanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ kamu lihat di situ arti atau maknanya apa kata kunci yang kalian tulis tersebut. Setelah itu, berdasarkan kata kunci tersebut,
kita dapat memperkirakan informasi dari teks yang akan kita baca. Ya, di situ juga kalian disuruh kerjakan latihan soal yang ada di buku Bupenamu. Nah, menuliskan perkiraan informasi dalam teks. Tadi kita sudah belajar memperkirakan informasi atau isi apa yang terdapat dalam teks non-fiksi. Sekarang kita menulis ya. Jadi kita dapat memperkirakan isi teks tersebut berdasarkan judulnya. Setelah memperkirakan isi teks, kita dapat menyampaikan pendapat mengenai teks tersebut dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Di situ juga kalian disuruh melakukan kegiatan yang ada di buku Bupenamu. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi kita. Kata kunci dalam atau kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Bu Guru harapkan kalian bisa mengerti penjelasan Bu Guru ini dan juga kalian tetap jaga kesehatan. Dan juga pula kalian harus menerapkan DJTN. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat pagi.